Sidang jemaat Tuhan yang dilimpahi dengan kemurahan, rahmat, dan anugerah kasih Bapa. Terang yang akan terbit dari dalam hati kita. Kita rindukan supaya semua perbuatan gelap yang ada dalam kita akan diterangi sehingga itu akan tampak. Dalam 2 Korintus pasal yang keempat, sebelum ayat yang ke-6, yaitu ayat yang ketiga dan ayat yang keempat, dituliskan oleh Rasul Paulus, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambar Allah. Sidang jemaat Tuhan, firman Tuhan mengatakan bahwa pikiran mereka telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak dapat melihat cahaya atau terang atau kemuliaan yang nampak pada wajah Kristus. Ilah zaman ini, kalau kita belajar dari Injil Matius pasal yang ke-12, ayat yang ke-38 hingga yang ke-40, Yesus di dalam pelayanannya di muka bumi ini, dalam satu peristiwa, Yesus berhadapan dengan para pemimpin-pemimpin agama. Orang-orang yang sangat dihormati di tengah masyarakat karena status, yaitu agamawi mereka. Dalam Matius pasal yang ke-12 ayat 38 dikatakan, pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus. Ahli Taurat dan orang Farisi mewakili orang-orang yang sangat religius, orang-orang yang sangat agamawi. Mereka taat melakukan yang namanya syariat-syariat agama mereka. Tetapi kita mau belajar, ada satu peristiwa di mana itu mereka bertemu dengan Yesus sang kebenaran yang sejati. Mereka bertanya kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat satu tanda daripadamu." Kekasih-kekasih Tuhan, para pemimpin-pemimpin rohani, mereka bertanya kepada Yesus bukan dengan sebuah ketulusan hati karena mereka ingin mengetahui kebenaran. Tidak. Tapi sebenarnya mereka sudah punya sebuah kebenaran diri mereka sendiri menurut agamawi mereka. Dan mereka mencoba Yesus dengan pertanyaan-pertanyaan yang sangat agamawi sekali. Mereka minta sebuah tanda. Dengan tanda itu mereka mau memberi sebuah ukuran kepada kerohanian. Kekasih-kekasih Tuhan, kerohanian tidak bisa diukur dengan tanda-tanda lahiriah dalam sebuah yang namanya karunia-karunia pelayanan, mujizat-mujizat, tanda-tanda heran. Sesungguhnya ukuran dari kerohanian seseorang itu ada di dalam yang namanya salib Kristus Yesus. Di dalam ayat Matius 12 tadi saya lanjutkan, Yesus menjawab kepada mereka, angkatan yang jahat dan tidak setia menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga Anak Manusia akan tinggal di rahim bumi 3 hari 3 malam. Yesus harus masuk ke rahim bumi. Kematiannya mengerjakan sebuah anugerah sebagai domba Paskah
yang menebus dan mengampuni dosa kita, Yesus harus masuk ke rahim bumi untuk membebaskan belenggu alam maut dan kuasa alam maut dari kehidupan manusia. Kekasih-kekasih Tuhan, bagi orang-orang Farisi dan ahli Taurat, mereka tahu kitab Yunus. Mereka sering membaca kitab Yunus dalam ritual-ritual agama mereka. Tapi mereka tidak pernah mengerti makna, maksud dibalik apa yang dituliskan di dalam kitab suci mereka melalui sebuah pengalaman seorang nabi yang mereka akui kebenarannya. Tetapi kebenaran itu hanya sampai kepada pengetahuan. Kebenaran itu hanya sampai kepada standar agamawi. Tapi mereka tidak pernah mengalami makna sesungguhnya. Bahwa apa yang sedang terjadi dengan Nabi Yunus, sebenarnya ini menunjuk kepada satu pelayanan yang Allah tetapkan di dalam Kristus Yesus. Selama 3 hari, anak manusia akan tinggal dalam rahim bumi. Untuk itu, kekasih-kekasih Tuhan, kita mau belajar hari ini tentang ilah zaman, roh agamawi, yang seringkali tidak kita sadari, seringkali membawa kita kepada satu kepalsuan, seringkali membawa kita kepada sesuatu yang meleset dari apa yang sesungguhnya yang Tuhan tetapkan dan kehendaki. Dosa bukanlah berbicara tentang sebuah perbuatan jahat, mencuri, membunuh, berzina, atau dosa-dosa amoral yang lain. Tapi sebenarnya dosa yang harus kita sadari sangat serius di hadapan Tuhan waktu kita gagal memenuhi rencana Tuhan sepenuhnya dalam hidup kita. Kekristenan itu berbicara bagaimana kita berjuang untuk seutuhnya, sempurna, 100% kita memenuhkan rencana Allah dalam kehidupan kita. Tidak cukup 99%. Tetapi kita harus berjuang sampai 100% sempurna seperti apa yang Bapa kehendaki. Inilah yang kita rindukan. Paskah adalah terang yang akan bercahaya di dalam hati kita sehingga menerangi kegelapan yang ada di dalam kita. Kegelapan di sini berbicara tentang hal-hal yang tidak tepat. Seringkali agama menjebak kita kepada ukuran bahwa apa yang nampak dinilai oleh manusia, hal yang sepertinya rohani, berkarunia, tetapi sesungguhnya kita harus memberanikan diri dan merelakan untuk kita datang ke hadapan tahta kasih karunia Allah. Bahwa semua yang secara manusia diukurkan menjadi sesuatu yang rohani bagi kita. Tetapi tidaklah demikian dengan apa yang Tuhan ukurkan bagi kehidupan kita. Kekasih-kekasih Tuhan, izinkan terang Tuhan akan memampukan kita untuk kita akan melihat ketidaktepatan yang seringkali kita abaikan karena hal-hal yang agamawi. Yang seringkali kita berpikir bahwa semuanya itu benar dan baik-baik saja di hadapan Tuhan. Waktu kita masih pelayanan, waktu kita masih bisa melakukan hal-hal yang seakan-akan itu dinilaikan kepada kita sesuatu yang rohani dalam kehidupan kita. Tidaklah demikian ukuran rohani di hadapan Allah. Ukuran rohani di hadapan Allah adalah waktu kita tinggal dalam persekutuan dengan kuasa salib. Di dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang kelima hingga yang ke-11 jelas mengatakan bahwa kuasa saliblah satu-satunya
Satu titik, satu tempat, satu keberadaan di mana hati Allah Bapa itu sangat disukakan, sangat dipuaskan. Dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, dan yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Persekutuan dengan kuasa salib harus kembali menjadi fokus dalam kehidupan kita. Berita salib itu harus menjadi prioritas, tetapi kita juga harus tinggal dalam yang namanya kuasa persekutuan dengan salib. Biar kiranya setiap kita yang telah menerima anugerah penebusan, kita bukan saja telah ditebus, lalu kita hidup, menjalani hari-hari hidup dengan bukan saja hal-hal yang rohani yang kita lakukan, tetapi mari kita akan menjalani hidup dengan kita memakai ukuran sorga, hal yang menyenangkan Tuhan, hal yang berkenan kepada Bapa adalah kita mengalami persekutuan dengan kuasa salib itu sendiri. Biar kita mau belajar hari-hari yang Tuhan izinkan kita lewati di tengah suasana kegelapan ini. Izinkan bahwa di balik kegelapan ini, terang Tuhan itu sudah tersedia. Untuk pada waktu yang Tuhan tetapkan, kegelapan itu tidak akan berkuasa. Karena waktu di mana terang itu akan terbit. Sebelum waktu di mana terang itu terbit, izinkan setiap kegelapan yang ada di dalam kita itu akan diterangi oleh kebenaran firman Tuhan, oleh kuasa salib Kristus. Tuhan memberkati kita semua.